Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Februari 2022 khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Scorpio. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Scorpio. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu di masa mendatang, oke? Untuk general reading kita pada kali ini, aku akan memberikan readingan dalam hal karir, keuangan, kesehatan, dan juga kehidupan asmara kamu ya. Oke, kita akan mulai dengan readingan yang pertama mengenai karir ataupun keuangan kamu, para Scorpio di bulan Februari 2022. Aku akan ambil 5 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Oke. Dan tidak lupa aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia untuk channel My Tarot Indonesia. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya ya. Dan aku ingin mengucapkan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel ini, My Tarot Indonesia. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke, tadi aku shuffle ulang ya karena ada 2 kartu. Kita paskan 5 kartu ya. Ada Death, Wheel of Fortune, Nine of Swords, Two of Wands, dan Ten of Wands. Oke. Bottom of the deck kita ada Nine of Wands. Nine of Wands. Oke, ya. Oke, untuk teman-teman Scorpio, bottom of the deck ada Nine of Wands ya. Nine of Wands ini bisa diartikan menunda sejenak ataupun beristirahat sejenak. Istilahnya bisa diartikan kalau dalam karir dan keuangan, kalau aku lihat di sini lebih kepada ada baiknya selama bulan Februari 2022 ini kamu sedikit menunda keputusan-keputusan besar terkait karir ataupun keuangan kamu ya. Oke. Apabila kamu misalkan di bulan Februari ini kamu ada rencana nih untuk membuat segala macam keputusan yang bersifat besar dalam hal karir ataupun keuangan kamu, ada baiknya di bulan Februari ini agak ditunda dulu ya. Jadi jangan diambil dulu keputusan tersebut. Ataupun memang kalau sesuatu yang urgent, oke, pastikan kamu memiliki cukup banyak waktu untuk mempertimbangkannya dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Tetapi memang optimalnya adalah ditunda terlebih dahulu. Oke, selama bulan Februari ini. Bukan berarti jelek ya, tetapi ini mungkin sedikit saran dari semesta. Kenapa? Karena di sini kalau aku lihat ada Death dan Wheel of Fortune. Ini sebelahan loh ya. Oke. Artinya sebenarnya ini mungkin ada beberapa dari kamu baru saja mengakhiri suatu siklus dan baru memulai siklus yang baru. Oke, bisa jadi mungkin kamu baru saja pindah dari kantor yang lama dan kamu sekarang sedang masih dalam tahap menyesuaikan diri nih dalam pekerjaan yang ataupun kantor yang baru misalkan seperti itu. Oke, bisa jadi mungkin beberapa dari kamu baru saja memulai suatu bisnis ataupun suatu perusahaan. Sehingga akan banyak sekali hal yang harus kamu perhatikan. Istilahnya perintilannya banyak gitu ya. Ada banyak hal-hal kecil yang harus kamu perhatikan terlebih dahulu. Dan tentunya itu semua kan akan menyita waktu kamu, menyita pikiran kamu, menyita energi kamu juga seperti itu. Nah, di tengah-tengah kesibukan kamu, mungkin banyaknya adaptasi yang harus kamu lakukan, banyaknya hal yang kamu pikirkan, memang sedikit banyak di sini ada Nine of Swords ya. Mungkin pikiran kamu jadi agak sedikit kalut gitu ya, jadi agak sedikit intens, sedikit tegang gitu karena terlalu banyak yang harus dipikirkan. Dan tentunya karena ini juga siklus baru yang baru mulai, oke. Jadi semuanya itu masih sedikit ngawang ya, masih sedih. Kita ada baiknya kamu diam sejenak dan melihat keadaan. Bukan berarti kamu nggak kerja ya, tetapi biarkan semuanya berproses dulu sampai beberapa waktu. Nah, barulah di situ kamu segala sesuatunya akan menjadi semakin jelas ataupun lebih terlihat begitu ya. Seperti apa sih keputusan yang harus kamu ambil nantinya. Oke.
Nah, jadi di bulan Februari ini, kalau aku lihat ada baiknya lebih baik kamu melakukan perencanaan terlebih dahulu. Tetapi untuk eksekusinya ditunda dulu mungkin minimal sampai bulan berikutnya ya, di bulan Maret ataupun bulan-bulan berikutnya. Karena sih ada two of wands ya. Jadi mungkin kamu mencoba membayangkan terlebih dahulu ya. Apa mungkin hal-hal apa nih yang jadi target kamu dalam bulan ini ataupun bulan-bulan berikutnya. Mungkin kamu rencanakan saja terlebih dahulu. Oke, nah kamu breakdown gitu ya step by stepnya apa yang bisa kamu lakukan sehingga nantinya di bulan-bulan berikutnya ketika siklusnya memang sudah lebih sempurna ya istilahnya memang kamu sudah mengakhiri siklus sebelumnya dan siklus yang baru ini juga sudah berjalan lebih mantap istilahnya gitu ya. Nah, barulah kamu bisa mengeksekusi rencana kamu secara lebih mantap gitu ya. Nah, takutnya karena bila kamu pada saat mental energi ataupun energi kamu masih intens, masih banyak hal yang kamu pikirkan, kalau kamu terburu-buru nih mengambil keputusan besar terkait karir ataupun keuangan kamu, bisa jadi kamu malah mengambil keputusan yang salah di sini ataupun nggak tepat ataupun malah menjadi beban untuk kamu gitu ya. Nggak menguntungkan tapi malah merugikan dan menjadi beban, takutnya seperti itu. Nah, sebenarnya keputusan karir ataupun keuangan yang besar itu kayak seperti apa sih? Misalkan untuk kamu yang misalkan baru mulai bekerja nih di perusahaan yang baru misalkan. Tentunya salah satu keputusan keuangan misalkan yang besar adalah kamu berencana misalkan untuk memulai cicilan rumah misalkan ataupun mungkin membeli barang mewah atau misalkan mobil ataupun kendaraan. Karena kamu kan di sini sudah memulai suatu pekerjaan baru, tentunya nantinya kamu akan ada income ya, ada pendapatan yang lebih stabil ya. Nah, tentunya kamu mungkin memiliki rencana keuangan, rencana investasi yang lumayan besar ya, seperti tadi ya, mungkin mulai cicilan rumah, ataupun mulai menyicil mobil, ataupun barang-barang mewah lainnya. Nah, hal-hal seperti itulah yang ada baiknya kamu tunda dulu di bulan ini. Oke, mungkin ada baiknya kamu melakukan perencanaan aja, nggak apa-apa di bulan ini. Mungkin kamu berencana, kamu ingin membeli rumah di daerah A misalkan, oke, dengan harga sekian misalkan. Nah, minimal di bulan ini kamu kan akan dapat bayangan ya, sesibuk apa pekerjaan kamu, kira-kira berapa besar pendapatan kamu, dan kira-kira bagaimana kamu bisa mendapatkan tunjangan-tunjangan dan sebagainya. Nah, perencanaan-perencanaan itulah yang sebaiknya kamu buat dulu ya selama bulan Februari ini. Tetapi untuk mengeksekusinya, untuk kamu benar-benar memulai cicilan rumahnya ataupun cicilan barang mewahnya, itu ada baiknya kamu lakukan di bulan depan ataupun bulan Maret ataupun mungkin di bulan-bulan berikutnya. Kurang lebih seperti itu ya, agar kamu tidak salah mengambil langkah. Oke, karena tentunya akan ada banyak pertimbangan ya. Sekali lagi karena ada banyak adaptasi yang harus kamu lakukan untuk memulai siklus baru ini, dan ada baiknya kamu memfokuskan energi kamu dulu untuk beradaptasi. Sehingga nanti ketika tiba saatnya di bulan depan kamu memulai eksekusi untuk langkah-langkah besar di karir ataupun keuangan kamu, semuanya bisa dilakukan dengan jauh lebih mantap dan kamu tidak mengambil keputusan yang salah. Kurang lebih seperti itu ya, para Scorpio. Jadi aku berdoa yang terbaik untuk karir dan keuangan kamu selama bulan Februari ini. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk general reading kamu untuk karir keuangan kamu ya, para Scorpio di bulan Februari. Aku akan lanjutkan dengan kesehatan ya. Aku akan ambil 5 kartu ya. Dan kita juga akan lihat bottom of the deck kamu. Kita lihat kesehatan kamu ya, para Scorpio di bulan Februari. Oke, ini terlalu banyak ya. Ini akan aku shuffle ulang aja. Di sini kita ada Two of Cups, ada Four of Pentacles. Oke, aku akan shuffle ulang ya. Knight of Swords, Four of Swords, dan Six of Pentacles. Bottom of the deck kita ada di Empress. Di Empress di sini. Ya. Untuk para teman-teman Scorpio, bottom of the deck-nya ada di Empress ya. Di Empress nih biasanya secara keseluruhan tuh bisa diartikan memanjakan diri ya, memanjakan diri ya.
Jadi kalau dalam kesehatan bisa diartikan kurangi aktivitas-aktivitas yang bersifat berat ya selama bulan Februari ini ya. Mungkin untuk kamu yang menyukai olahraga-olahraga berat, usahakan agak dikurangin ya di bulan Februari ini. Lebih fokuskan kepada istirahat, jadi untuk hal-hal yang bersifat lebih pasif ya. Jadi istirahat ataupun benar-benar memperhatikan asupan gizi kamu, makanan kamu ya, istilahnya makan makanan bergizi, perbanyak istirahat dan kurangi aktivitas berat. Karena aktivitas kan lebih kepada aktif ya, sesuatu yang bersifat aktif. Karena di MPRES ini biasanya lebih kepada sesuatu yang bersifat pasif, oke? Bukan berarti kamu akhirnya mager ya, mager seharian di rumah, nggak kemana-mana, bukan seperti itu. Tapi kurangi aktivitas berat, oke? Agar kamu tidak mengalami kelelahan fisik. Oke, nah di sini kalau aku lihat ada Two of Cups, ada Six of Pentacles juga. Four of Swords sudah jelas ya, Four of Swords artinya juga mengambil banyak waktu ya untuk lebih beristirahat ya di tengah-tengah kesibukan kamu. Kalau kamu bisa mengambil waktu tidur siang, misalkan selama jam istirahat siang kamu, untuk kamu yang WFH misalkan ya. Kalau di kantor kan agak susah ya, tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Ataupun misalkan pada saat weekend, mungkin kamu berjalan-jalan ringan aja di sekitar perumahan kamu, ataupun mungkin kamu hangout dengan teman-teman kamu untuk ngopi bareng ya, misalkan. Nah, itu sudah jauh lebih dari cukup ya istilahnya ya. Sudah lebih dari cukup agar kesehatan kamu juga terjaga ya, kesehatan mental kamu. Karena sini Two of Cups, Six of Pentacles ya. Salah satu yang perlu kamu perhatikan juga kesehatan mental ya, kesehatan spiritual juga. Nah, ini bisa kamu capai dengan cara tetap terkoneksi dengan orang-orang yang peduli sama kamu ataupun orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan kamu. Oke? Misalkan dengan teman-teman terdekat kamu, dengan sahabat kamu, dengan keluarga kamu ya. Usahakan kalian juga mencari waktu misalkan untuk hangout bareng, curhat bareng, mungkin Zoom meeting bareng ya, bisa dilakukan juga ya. Tentunya kan sekarang sudah jauh lebih praktis ya. Tentunya kamu tidak perlu, walaupun misalkan untuk kalian yang tinggal berjauhan, kalian tetap bisa bertemu ya, tetap bisa saling bercengkrama walaupun hanya lewat mobile ataupun lewat online seperti itu. Itu akan sangat membantu kamu untuk menjaga kesehatan mental kamu juga. Dan di satu sisi juga ini kan lebih bersifat pasif ya, artinya kamu nggak harus datang ke tempat yang jauh. Nah, sehingga juga kesehatan fisik kamu tetap terjaga dan kamu bisa menghindari aktivitas-aktivitas fisik yang berat. Oke? Intinya untuk kamu para Scorpio di bulan Februari 2022 ini adalah saatnya untuk sedikit memanjakan fisik kamu. Ingat, bukan berarti kamu bermalas-malasan sepanjang hari ya selama 1 bulan, bukan kayak gitu juga. Tetapi intinya adalah kamu mengambil waktu sedikit lebih banyak untuk bersantai, oke, dengan menghindari aktivitas-aktivitas yang bersifat berat, oke, yang istilahnya bisa membawa kelelahan fisik gitu ya. Untuk menjaga aktivitas fisik kamu dengan cara yaitu ya, satu, memperbanyak waktu istirahat kamu. Kedua, dengan cara memastikan kamu mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dan ketiga, pastikan kamu tetap terkoneksi dengan orang-orang yang kamu sayangi ya, dengan teman-teman ataupun sahabat kamu, tanpa kamu harus melakukan aktivitas fisik yang berat ya, misalkan mendatangi mereka gitu sampai ke luar kota dan sebagainya. Oke? Sekali lagi disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Aku yakin kamu pasti bisa menyiasati keadaan. Terlepas dari itu, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya untuk kamu, dan mudah-mudahan kesehatan kamu tetap terjaga ya, tetap prima selama bulan Februari 2022 ini, dan kamu tetap bisa melakukan semua aktivitas keseharian kamu dengan baik. Oke? Ya, teman-teman, cukup sekian ya untuk general reading kamu tentang kesehatan. Para teman-teman Scorpio, aku akan lanjutkan dengan asmara ya. Aku akan ambil 5 kartu ya, seperti tadi. Dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Seven of Pentacles, Seven of Cups, okay. It's Page of Swords tadi ya itu ya. Queen of Wands, Five of Wands, Page of Swords, Page of Swords, tadi Page of Swords, Queen of Wands, dan Five of Wands, oke. Okay. Ya. Bottom of the deck kita ada Judge. Oh, Judgment, bottom of the deck-nya. Oke.
Oke, judgment ya. Iya, untuk teman-teman Scorpio, untuk kehidupan asmara kamu, di sini ada judgment ya. Judgment biasanya dikaitkan sih dengan hubungan karmik ya. Cuma biasanya kalau kita ngomong hubungan karmik itu kan kesannya agak negatif ya. Hubungan yang banyak drama, hubungan yang banyak roller coaster, emotional roller coaster, banyak ngambeknya, banyak intriknya lah istilahnya gitu ya. Nah, tapi di sini kalau aku lihat bukan hubungan yang seperti itu, tetapi di bulan Februari ini ada kemungkinan akan cukup banyak pertemuan tidak terduga. Oke, antara kamu dengan orang-orang yang sebenarnya dulu memiliki ikatan karma dengan kamu. Oke, hubungan masa lalu. Oke, biasanya mungkin kamu pernah dengar namanya soul, mungkin soulmate udah paling paling sering dengar ya, soulmate dan twin flame ya. Biasanya itu untuk hubungan romantis. Nah, tapi sebenarnya dalam hubungan karma itu masih banyak sebenarnya seperti soul cross ya, atau soul companion gitu. Misalkan, jadi itu adalah orang-orang yang dulu juga pernah sebenarnya memiliki kedekatan karma dengan kamu, dan di satu masa dalam kehidupan kamu akan dipertemukan dengan dia. Nah, maksud aku itu seperti itu. Bisa jadi di bulan Februari ini kamu bisa bertemu dengan beberapa orang tadi gitu ya. Bisa soulmate kamu, twin flame kamu, bisa juga soul companion kamu gitu ya. Oke? Nah, di sini aku belum bisa memastikan karena di sini Seven of Cups banyak ya, lebih dari satu ya. Mungkin ada di masa-masa tertentu di mana pada saat kamu sedang ada di suatu tempat, bisa jadi di lingkungan kerja kamu, entah bisa pada saat hangout dengan teman kamu bisa bertemu dengan satu orang gitu. Dan ternyata memang mungkin saja dia teman lama kamu, mungkin teman teman SD kamu misalkan dulu ya, yang udah nggak pernah kontak, tapi ketemu lagi sekarang gitu. Nah, nanti ada juga di masa mungkin pada saat kamu lagi mengikuti aktivitas sosial di suatu tempat, kamu ketemu lagi nih dengan orang yang dulu mungkin pernah dekat dengan kamu. Oke? Ataupun mungkin dulu orang yang pernah kamu kenal, ataupun mungkin pernah papasan sama kamu, mungkin pernah kenal di mana begitu ya, tapi kamu akhirnya dipertemukan lagi. Sebenarnya pada intinya adalah banyak pertemuan tidak terduga sih, dan semuanya itu ada ikatan karma dengan kamu. Oke, tapi sekali lagi ini bukan karmic relationship ya, karena kalau karmic relationship biasanya di sini ada kartu the lovers di sini, atau ada the devil minimal. Nah, tapi karena di sini nggak ada kemungkinan hanya ikatan karma, dan ada maksudnya kamu dipertemukan dengan orang-orang tadi karena lebih dari satu ya selama bulan Februari 2022 ini. Nah, di sini uniknya adalah Five of Wands dan Queen of Wands. Kemungkinan sebagian besar dari orang yang akan kamu temui di bulan Februari ini semuanya itu agak berbeda. Kemungkinan berbeda semua kepribadiannya dengan kamu. Bisa antara bertolak belakang, mungkin cuma sebagian besar itu beda gitu ya. Oke, bukan berarti aku bilang kalian nggak cocok, tetapi kemungkinan itu orang-orang yang kamu temui itu sifatnya beda sama kamu. Misalkan kamu pendiam, mungkin mereka cerewet, ataupun kamu yang cerewet, mereka yang pendiam. Misalkan kamu belak-belakan, mungkin mereka suka basa-basi. Nah, sebaliknya juga, mungkin untuk kamu yang suka basa-basi, ternyata mereka belak-belakan. Mungkin sekilas kayaknya nggak cocok ya. Kenapa kalian dipertemuin kalau nggak cocok? Nah, ada maksudnya ya. Biasanya kalau semesta mempertemukan kamu dengan orang yang punya ikatan karma ikatan karma masa lalu dengan kamu, berarti maksud semesta yang paling besar adalah ingin mengajarkan kamu sesuatu. Oke, ataupun untuk mempersiapkan kamu. Nah, anggap saja bulan Februari ini adalah masanya kamu untuk belajar lebih banyak mengenai diri kamu sendiri, mengenai mungkin tipe pasangan seperti apa yang kamu inginkan. Dan bisa jadi salah satunya ya, ini sekali lagi aku nggak bisa memastikan karena nggak ada Two of Cups di sini. Bisa jadi salah satunya itu soulmate kamu juga dari sekian banyak orang tersebut. Bisa jadi juga twin flame. Intinya adalah banyak kemungkinan ya, karena ikatan karma itu banyak jenisnya yang seperti tadi aku bilang, jadi aku nggak bisa memastikan. Yang pasti adalah anggap saja bulan Februari ini adalah salah satu perjalanan paling penting nih dalam kehidupan asmara kamu. Oke, dimana kamu bisa mempelajari banyak sekali hal mengenai diri kamu dan juga mengenai visi tipe pasangan yang kamu inginkan. Oke, intinya adalah seperti itu. Oke, jadi nikmati perjalanan asmara kamu selama bulan Februari ini, dan kalaupun memang biasanya semesta sih kalau ngelihat kamu udah siap membuka hati, baru kamu dipertemukan. Nah, sekarang balik lagi pertanyaannya kepada kamu. Apakah hati kamu sudah siap menerima orang yang memang nantinya akan menjadi soulmate kamu? Kalau memang kamu sudah siap, mudah-mudahan ya di bulan Februari ini kamu bisa
dipertemukan dengan orang tersebut dari sekian banyak orang yang akan kamu temui secara nggak terduga itu. Oke, tetapi memang kalau hati kamu masih belum siap, kamu masih perlu waktu untuk healing, kamu masih perlu waktu untuk move on, atau mungkin kamu masih memfokuskan energi kamu di aspek lain dalam hidup kamu, anggap ini sebagai pelajaran yang sangat-sangat akan menjadi sangat berharga untuk kehidupan asmara kamu nantinya. Oke, apapun itu, aku berdoa tentunya yang terbaik ya untuk kehidupan asmara kamu, para Scorpio, dan tentunya mudah-mudahan kehidupan asmara kamu di bulan Februari ini dan bulan-bulan berikutnya akan mengarah kepada hal yang jauh lebih baik sesuai dengan ekspektasi kamu. Oke? Ya, teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.